sidang Oke Bang John, gimana Bang John atas tadi tuntutan dari jaksa JPU sendiri? ya, kepada Amar? Ya pertama kita terkejut barang buktinya kan cuma 2,5 gram sabu, 0,5 ganja. Nah tuntutannya seperti badan besar gitu. Jadi ada satu keanehan yang padahal kan dari fakta-fakta persidangan yang kita ikuti kan ya jelas namanya ini kan dari ahli yang tadi kan seperti mantan kepala BNN, anak Iskandar, kemudian pada Dr. Elias tadi narkotika, dan saksi yang meringankan juga, dan saksi 3 dari kepolisian ya, saksi penyidik itu kan mengatakan Amar ini tidak terlibat dengan jaringan narkoba, itu kan untuk konsumsi sendiri. Nah, jadi menjadi suatu keanehan dia juga tuntutannya 12 tahun. Dan kami ya mulai menengok juga keanehan satu, kita dalam persidangan sudah mengajukan asesmen ke TAT dan medis ke majelis hakim itu dari Kapolda, sampai saat sekarang ya tidak dilaksanakan oleh JPU. Padahal itu kan penetapan hakim itu harus dipatuhi karena eksekutornya kan adalah jaksa. Kenapa ada tidak dilakukan? Jadi kami udah berfirasat ini ya ada sesuatu yang mungkin Amar ini akan hukum berat. Padahal kan kalau asesmen dilakukan ya pasti kan nanti hasilnya juga bisa dibuktikan apakah Amar ini terlibat jaringan narkoba apa tidak, apakah dia penjual atau pembeli, itu di asesmennya dinilai semua, apa dia seorang pecandu. Jadi ya itu yang kita pertanyakan juga, ada apa kok asesmen sampai sekarang tidak dilakukan, seolah padahal kita udah berkoordinasi, kita udah datang BNN, memang hasil dari BNN itu kan Amar ini memang layak di asesmen TAT dan medis. Nah, dan hakim juga kan penetapan. Nah, itu yang saya sangat menyesal gitu. Ada apa di balik ini gitu. Kok sampai asesmen yang ditetapkan nanti tidak kesan, tiba-tiba datang tuntutan berat yang menurut saya enggak sesuai dengan alat bukti. Alat bukti orang sampai berkilo kilo aja, dan tuntutannya nggak ada sampai 12 tahun. Ini kan barang bukti kan cuma 2,5 gram sabu. Kemudian kan ya 0,5 ganja. Jadi menurut kami, dan ya itu kan baru tuntutan. Kami tentu akan menyusun pledoi. Cuma menurut pendapat kami janggal aja tuntutannya. Seorang pecandu seperti Amar ini dituntut dengan 12 tahun. Berarti artinya dengan 12 tahun ini apa ya, salah atau seharusnya tidak segitu? Ya pendapat saya kan pertimbangan yang meringan itu nggak ada. Dan kemudian untuk dia seorang pecandu itu kan juga tidak ada komodir di situ. Seolah-olah dia kan, yang lucunya lagi bandarnya yang udah jelas itu AKRI dihukumnya cuma 10 tahun. Aneh ya? Tadi JPU sempat bilang kalau Amar itu sebagai pemodal mati. Modal awal Ya, sekarang kan itu kan pengakuan dari AKRI. Ini kan saksi mahkota. Saksi yang menurut ada jurisprudensinya bahwa saksi mahkota itu kan saksi yang tidak layak dipertimbangkan karena dia sama-sama terdakwa loh. Kan lucu kan, pelaku utamanya di sini dihukum ringan. Dihukum cuma 10 tahun, Amar 12 tahun kan. Kan aneh kan? Ya ini pendapat saya aja. Nanti jawab, silakanlah rekan-rekan publik yang menilai atas tuntutan ini. pledoi nanti bakalan yang tadi abang sebutkan gitu, kayak misalkan Amar harusnya direhabilitasi karena dia pengguna gitu. Poin-poin itu kah bang yang nanti akan dimasukkan dalam pledoi atau seperti apa? Ya sebenarnya kita kan mengajukan asesmen ini sesuai undang-undang narkotika kan.
kan memang harus dilakukan itu asesmen, karena kan undang-undang ketegangan kan lalu sosialis, undang-undang khusus. Jadi seseorang dikategorikan apa dia pengedar, apa dia seorang pecandu narkotika atau penyalahan narkotika, kan diujinya di asesmen PAT dan medis. Nah ini kan sudah dikabulkan oleh hakim, ini nggak dilaksanakan, ada apa gitu loh. Berarti ada indikasi kan seolah Amar ini ya memang akan dihukum berat tanpa mempertimbangkan asesmen. Kalau mungkin kalau ada asesmen itu kan pasti ada pertimbangan yang akan diberikan dia. Nah ini kan tidak dilakukan, diabaikan gitu. Padahal udah perintah. Yang harus pahami juga kan, pengacara duduk di pengadilan itu karena penetapan hakim. Jaksa duduk juga sebagai jaksa di situ karena penetapan hakim. Amar juga duduk di meja persidangan karena penetapan hakim. Nah sekarang ada penetapan hakim yang memerintahkan kepada JPU untuk laksanakan asesmen PAT dan medis. Nah ini udah 1,5 bulan lebih tidak dilaksanakan. Harusnya sebelum tuntutan ya itu dilaksanakan dulu supaya itu ada alasan pembenarnya, alasan peringatnya, ya pemaaf gitu. Bang tadi sendiri jaksa sendiri ngomong kalau itu nggak berdasar, Bang. Mungkin apa tuh, Bang? Ya kalau nggak berdasar tanya hakim yang menetapkan. Tanyakan ke hakimnya dong, masa dia nggak berdasar pendapat dia sendiri. Hakim pun juga memutuskan pendapat kan dengan undang-undang juga. Mana mungkin pendapat pribadinya. Yang jelas, contoh kita kasus Peggy ya. Peggy itu kan penetapan pengadilan. Dia kan dipatuhi oleh Kapolri. Kan perintah hakim itu kan bahwa Peggy harus dikeluarkan. Peggy harus direputasi nama baiknya dan dilepaskan dia dari tersangka. Itu perintah hakim. Ya, sekarang perintah hakim sama di Jakarta Barat oleh jaksa Jakarta Barat tidak laksanakan. Ada apa? Ya tanya aja ke publik sendiri kan gitu. Dan tadi yang menariknya bahwasannya denda sampai 2 miliar. Begitu besarnya, Bang? Ya tanya ke jaksa nanti. Kalau ke saya ya kan, ya ibaratnya perkaranya kalau menurutnya 50 juta denda 2 miliar kan ya itu kan ya suatu mungkin ya berdasarkan pasal lah barangkali ya. Nah, itu sah-sah sajalah dilakukan. Tapi ada hal juga yang harus dia laksanakan. Karena Amar itu masih muda, anaknya masih kecil. Ya kan masa nggak ada alasan peringan sedikit pun ke dia? Dia masih ada masa depannya. Dan dia ini kan bukan penjahat seperti koruptor. Koruptor aja dihukum cuma berapa tahun, 10 tahun itu. Ya kan? Ini kan dia mempergunakan itu untuk merusak dirinya sendiri. Bukan untuk ada menguntungkan orang. Atau kalau koruptor udah jelas itu merampok uang rakyat. Ada yang 10 tahun hukumnya, ada yang cuma 3 tahun. 4 tahun. Nah ini biar media tahu juga. Silakanlah media menilai ada apa yang terjadi di balik ini, itu aja. Terima kasih Bang John. Oke. Ya. Oke teman-teman, itu tadi wawancara dengan pengacara John Matias, pengacara dari Amar Joni ya, terkait sidang putusan hari ini, di mana JPU menuntut Amar Joni 12 tahun. Cuma akhirnya hakim memberikan waktu untuk pihak Amar Joni untuk melakukan pembelaan sampai minggu depan ya. Jadi pihak Amar Joni masih ngotot ingin kliennya Amar Joni direhab karena mereka sudah berkoordinasi dengan pihak BNN. Oke guys, itu tadi laporan dari sidang lanjutan Amar Joni terkait penggunaan narkoba. Kita break dulu, nanti kita lanjut lagi dengan live Happy News berikutnya. Oke, stay tune terus di happynews.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.